secara umum terlepas dari kondisi pandemi, sebetulnya seperti apa sih penilaian Adira Insurance terhadap tren mitigasi risiko? Apakah memang benar perlu dikuatkan lagi begitu seiring juga dengan berkembangnya produk dan jalur distribusi asuransi? Secara umum memang ada beberapa aspek, jadi mungkin tidak bisa benar-benar terlepas dari pandemi ya, karena banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan dari pandemi ini yang akan relevan untuk manajemen risiko secara jangka panjang. Gitu. Tapi secara agak lebih umum yang saya bisa sampaikan adalah mungkin yang penting itu ada dua aspek ya menurut pandangan saya. Satu itu adaptability dan yang kedua adalah resilience. Jadi dalam hal adaptability, jadi sebetulnya seluruh aspek manajemen risiko itu penting untuk memastikan perusahaan dapat menjaga kepercayaan nasabah, karyawan, regulator, pemegang saham dan pemangku kepentingan lain, tentu saja. Dan tapi dalam pelaksanaannya dengan situasi atau latar belakang lingkungan yang dapat berubah secara drastis dalam waktu yang sangat singkat, kita perlu untuk bisa dinamis dan adaptif, gitu, karena kondisi berubah, kondisi bisnis itu berubah dengan sangat pesat. Dan ini kita lihat langsung. Nah, kalau kita lepaskan dari kondisi pandemik, kita bisa ambil contoh dari segi teknologi atau digital seperti yang tadi kita bahas sedikit. Jadi manajemen risiko harus bisa di satu sisi tetap keep up with the business gitu dengan perubahan kondisi ini, dan di sisi lain tetap mempertahankan prinsip-prinsip manajemen risiko tadi gitu. Karena end of the day kita harus menjaga yang tadi saya sampaikan gitu, kepercayaan itu harus tetap dijaga. Dan kenapa manajemen risiko harus bisa berubah untuk tetap relevan gitu, dan itu perubahan yang adaptif tadi. Yang kedua, yang ini kalau ini memang lebih dekat karena pembelajaran dari pandemi, tapi akan relevan untuk jangka panjang, untuk seterusnya. Dan ini berhubungan dengan resilience. Resilience dalam hal manajemen krisis dan juga manajemen dari kondisi ancaman keberlangsungan bisnis. Ini kita harus bersiap agar pada saat ada kondisi yang sangat tidak normal pun, itu kita masih tetap bisa menjaga komitmen kita ke nasabah, ke stakeholder. Gitu. Jadi ini yang kita lihat sekarang itu ini waktunya untuk investing di sesuatu yang mungkin hanya akan pada saat sekali-sekali itu terjadi, event yang tidak diharapkan yang sekali-sekali itu terjadi, itu kita siap. Kita bisa merespon dengan baik, dengan efektif, dan menjaga kepercayaan dari pemangku kepentingan kita. Karena secara lebih khusus ya, Adira Insurance tentu tetap melakukan perkembangan dan updating, menjalankan pemantauan yang berkala dari segi risk appetite, dari segi risk assessment, gitu, dan penerapan aspek-aspek manajemen risiko tadi itu dijaga dengan baik, gitu, untuk tujuan yang tadi saya sampaikan. Baik, Pak Musi, lalu bagaimana untuk pemasaran produk via InsurTech begitu? Seperti apa seharusnya tren mitigasi risiko khusus yang perlu diterapkan? Ini semua kembali ke perlindungan konsumen. Jadi kita harus memastikan, karena gini, why are we here? Kita ada di sini untuk memberikan peace of mind ke konsumen kita. Kita memberikan suatu janji, kalau sesuatu terjadi, we will take care of it. Dan melalui channel digital, ini prinsip ini tetap sama, dan kita harus tetap menjaga konsumen kita. Jadi untuk memastikan hal ini, kami tentu perlu memastikan bahwa partner kami, baik itu digital maupun partner konvensional, itu menjalankan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku, memiliki reputasi yang baik, mengedepankan prinsip perlindungan kepentingan konsumen. Ini sudah menjadi bagian dari proses, Pak. Ada prosesnya kalau engagement dengan partner. Dan bagian yang penting dari perlindungan
konsumen itu adalah perlindungan data nasabah dan keamanan teknologi informasi secara keseluruhan. Dan ini kembali ke komen saya tadi, track di sebelum kita jeda, ini yang juga kami senantiasa meningkatkan dan senantiasa belajar dari standar-standar internasional juga yang dipakai oleh Zurich Group yang bisa kami adaptasi yang relevan untuk Indonesia. Nah, jadi untuk memastikan pengamanan ini tentu harus secara berkala itu updating dan secara berkala itu dievaluasi. Nah, ini akan menjadi bagian-bagian penting dari manajemen informasi terkait dengan channel digital. Baik, Pak Musi, kalau bicara digital atau insurtech, ini kan sering sekali berpotensi juga terjadinya miskonsepsi atau mis-selling begitu. Strategi dari Adira Insurance untuk meminimalisir hal tersebut seperti apa? Mulai dari kebutuhan konsumen, mulai dari kebutuhan nasabah. Dan harus kita mengerti dengan baik. Kita harus mengerti apa masalah yang sedang coba dipecahkan oleh nasabah kita. Dan dengan memastikan kita mengerti itu dengan baik dan Adira memiliki proses untuk itu. Kita punya riset untuk melakukan untuk mengerti kebutuhan nasabah, kita mulai memiliki proses development atau pengembangan produk itu juga akan memastikan hal tersebut. Gitu ada certain checks, kita make sure kalau we are on the right track gitu untuk addressing kebutuhan itu. Gitu. Dan kita harus memastikan konsumen itu mendapatkan apa yang dibutuhkan. Dan terlepas dari channelnya. Nah, untuk secara khusus terkait channel digital karena sangat accessible, it's very convenient untuk banyak orang gitu, dan sangat relatif mudah gitu untuk berinteraksi, engage dengan channel digital. Nah, ini untuk memastikan hal tadi, kebutuhan konsumen itu tetap yang utama. Kita tentu saja harus punya penyelarasan informasi. Jadi produk dan layanan yang disampaikan melalui channel digital itu dibarengi dengan transparansi yang inherent sebetulnya di channel digital ini, karena mereka dengan akses yang customer punya ke channel digital ini bisa menyampaikan informasi yang relevan dengan sangat transparan ke customer. Jadi artinya informasi itu harus tersedia dengan lengkap dan mudah dipahami untuk customer kita. Nah, meski melakukan pemasaran melalui mitra bisnis yang digital di luar dari mitra bisnis yang konvensional, kami selalu menjaga kualitas dari informasi yang disampaikan kepada pelanggan. Dan ini ada proses yang erat lah bersama-sama dengan channel digital kami untuk memastikan kalau standar komunikasi itu diterapkan dengan konsisten. Dan komunikasi ke nasabah itu juga disampaikan dengan konsisten. Dan itu untuk meminimalisasi kemungkinan adanya miskonsepsi dan mis-selling. Jadi kita perlu memberikan informasi itu yang konsisten, dan itu berdasarkan koordinasi yang erat antara channel mitra kami dengan kami sendiri. Nah, tentu saja kembali lagi ke topik kebutuhan konsumen tadi, kita perlu fokus ke produk yang relatif sederhana untuk channel digital, karena produk yang relatif sederhana, penjelasannya bisa dilakukan dengan jelas dan sederhana, dan pelanggan atau customer itu bisa memahami jaminan-jaminan yang didapatkan dengan relatif mudah. Nah, itu juga akan secara keseluruhan membantu memastikan bahwa pada saat customer engage dengan produk asuransi melalui channel digital itu memang berdasarkan kebutuhan, dan dia yakin kalau kebutuhannya dia ini akan terpenuhi. Nah, poin satu lagi yang penting, ya kami tentu saja akan selalu memiliki kontak center yang mudah diakses untuk customer kapanpun memerlukan tambahan informasi atau ada yang kurang jelas, itu bisa menghubungi kami dan mendapatkan informasi yang lebih lengkap apabila memang diperlukan untuk pelanggan tersebut. Baik, ya Pak,
salah satu hal yang juga paling penting ini ada terkait dengan kompetisi SDM. Lalu seperti apa strategi Adira untuk memperkuat kompetisi SDM dalam hal menganalisa risiko ini? Jadi terkait kompetensi dari sumber daya manusia di Adira, ini semuanya itu kembali ke kolaborasi. Dan saya suka sekali topik ini, saya bisa panjang lebar ngomongin hal ini. Jadi kolaborasi itu yang pertama adalah kolaborasi antara kearifan dan wawasan lokal Adira Insurance dan keahlian dan pengalaman global Zurich Group gitu, untuk memperkaya setiap lini bisnis dan setiap aspek manajemen risiko. Karena manajemen risiko itu tidak hanya terbatas di fungsi manajemen risiko. Manajemen risiko itu sebetulnya utamanya adalah di masing-masing lini bisnis di perusahaan. Gitu. Karena yang berhadapan dengan market, yang berhadapan dengan konsumen, itu bukan fungsi manajemen risiko. Manajemen risiko ada di belakang. Kita memastikan lebih dari prinsip dan rangka gitu, dan proses dan struktur. Tetapi yang berhadapan dengan risiko sehari-hari itu adalah istilahnya first line kita, atau yang di lini depan kita. Nah, itu tadi kolaborasi yang pertama. Jadi antara yang kita sudah punya dan sudah bangun secara lokal dan yang sudah memang dibangun dengan sangat baik, ya, itu dikombinasikan dengan perspektif internasional yang dikontribusikan oleh Zurich Group. Terus kolaborasi yang kedua adalah antara yang tadi saya sempat sebut sedikit, itu fungsi manajemen risiko dengan fungsi-fungsi bisnis lain di perusahaan dan fungsi operasional di perusahaan. Ini untuk saling melengkapi pengetahuan di area proses formal manajemen risiko, gitu, itu kan lini kedua atau fungsi manajemen risiko itu kan bergeraknya di sana, proses, format, framework, gitu. Dan pengetahuan atau kondisi pasar, bisnis, kebutuhan konsumen dari prospek. Gitu. Jadi ini akan saling melengkapi dan memberikan gambaran, pandangan, dan proses manajemen risiko yang komprehensif untuk perusahaan, untuk mengerti dan memanage risiko tadi. Jadi mengerti trade-off antara risk dan reward. End of the day, it's about that. Risk and reward. Kita mau dapat ini, kita mau ininya seperti apa. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.